Shalom. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Segenap majelis jemaat GKJ Kepanjen mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat, terkhusus warga jemaat yang baru sekali beribadah di sini dalam ibadah syukur HUT GKJW ke-94 sekaligus peringatan ke-182 tahun baptisan pertama dan persiapan perjamuan kudus masa Natal 2025 ini. Ada pesan dari GKJW yang akan kami bacakan sebagai berikut. Hari ini, Gereja Kristen Jawiwetan genap berusia 94 tahun. Sejak 11 Desember 1931, Gereja Kristen Jawiwetan telah berdiri sebagai anggota tubuh Kristus di dunia. Pada saat ini, kita juga memperingati ke-182 tahun baptisan pertama di GKJW. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 1843, di mana ada 30 orang dewasa dan 5 orang anak yang menerima sakramen baptisan kudus di Gereja Protestan Surabaya. Ini adalah bagian karya Allah yang dinyatakan kepada GKJW yang kemudian tersebar di antero bumi Jawa Timur. Sekaligus juga disampaikan bahwa ibadah ini merupakan persiapan perjamuan kudus masa Natal 2025. Sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan berbakti, memuji dan menyembah Tuhan, Sang Kepala Gereja Kristen Jawiwetan. Untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian Hidup Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku. Aduh
Kristus Sang Kepala Gereja yang mengaruniakan semangat kebersamaan dan juga patulan nyawiji bagi Gereja Kristen Jawi Wetan, termasuk kita yang dihimpunkan di Pasamuan Kepanjen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama berhimpun di hari ini, kita sedang mengenang peristiwa yang terjadi 94 tahun yang lalu. Tidak hanya tanggal 11 Desember, namun memiliki rangkaian-rangkaian yang saling terkait. Kita sedang mengingat 3 hari istimewa bagi gereja kita. Terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1931 pukul 19 ketika diadakan cawisan peresmian Majelis Agung yang akan dilakukan esok hari ini. Pada tanggal 11 Desember 1931 pukul 9 kita mengingat peristiwa peresmian Majelis Agung, dan pada tanggal 12 Desember 1931 pukul 8 pagi diadakanlah sidang Majelis Agung yang pertama. Inilah hari yang berjalan beriringan dalam rangkaian kehidupan persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Peristiwa yang terjadi dari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu menjadi embrio tumbuh kembangnya GKJW hingga saat ini. Tanggal 7 kemarin sudah ada jemaat yang ke-182 GKJW Jemaat Tanjung Anom menjadi bagian dalam persekutuan kita di lingkup GKJW sejauh ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengenang peristiwa pada tanggal 11 Desember tahun 1931, peristiwa peresmian Majelis Agung. Pada saat inilah saya mengajak kita semua memuji dari Kidung Pasaman Kristen nomor 51, Pamuji Bebukane Tempal. Lagu ini adalah lagu pembuka dalam tata ibadah peresmian Majelis Agung GKJW tanggal 11 Desember 1931. Mari kita nyanyikan bersama Kidung nomor 51, Mugi Segramate Gusti. Kita sadari tentang Allah yang hadir bersama-sama dengan kita, dan kita wujudkan litani yang demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pendiri dan pemelihara Gereja Kristen Jawi Wetan, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami datang ke hadirat.
kami menyembah, berbakti dan memuji Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Umat disilakan duduk. Saudara, dalam rangkaian ibadah syukur mengenang peristiwa peresmian Majelis Agung IKJW, hari ini kita akan dibimbing dengan tema. Ini memang mengacu pada tema itu disleksioner kita, saudara, dan juga mengajak kita untuk menyadari bahwa gereja sudah memiliki generasi-generasi penerus, Gen Z, dan temanya adalah menyala GKJW. Tidak bicara tentang sinar cahaya, tapi tentang menyala. Tentu kalau kita berbicara tentang menyala GKJW itu, hal ini berbicara tentang spirit, berbicara tentang semangat, dan kita diingatkan lagi yang menyala dalam catatan-catatan kisah Alkitab, seperti peristiwa Musa menjumpai api ketika akan memulai pelayanan. Kita juga ingat peristiwa Pentakosta, lidah api yang menjadikan spirit dalam tumbuh kembangnya gereja mulai. Umat GKJW terus diajak untuk menyala dalam semangat, dalam kebaikan, dalam kesetiaan, agar gereja semakin setia kepada misi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai ungkapan kebersamaan kita, mari kita nyanyi lagu GKJW. Kita nyanyi. Kita akan bernada syukur.
memang menandakan keterlibatan seluruh umat dalam kehidupan persekutuan, baik yang bersifat kategorial, baik yang bersifat intergenerasi ataupun gender. Semuanya berhimpun dan bersama-sama melayani. Ketika kita mengingat tentang peristiwa tanggal 11 Desember tahun 1931 di Mojokerto, itu pun sebenarnya juga membawa dampak pengaruh dalam persebaran Injil di lingkup Jawa Timur, hingga juga tiba di tempat kita. Jikalau hari ini kita bersama-sama mengenang ulang tahun di KJW, sebenarnya juga berisi sebuah pertanyaan. Bagaimanakah berkat persekutuan di KJW selingkup Jawa Timur itu juga bisa dihidupi dan diawali di lingkup di KJW Pasamuan Kepanjen. Rentang waktunya sekitar 30 tahun setelah peristiwa tahun 31. Kita sebagai sebuah jemaat diresmikan tahun 69. Ada rentang waktu yang terjadi dan kita bisa belajar banyak mengenai semangat persekutuan, baik dalam lingkup luas se-Jawa Timur ataupun dalam lingkup di jemaat kita. Tentu tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu mari kita bersama-sama berproses untuk menjadi semakin sepadan dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Di dalam kesadaran akan pengakuan ketidaksempurnaan kita masih di dalam panggilan pertobatan. Kita berlitani yang beriman. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Ia menghendaki kita setia kepadanya, kepada gereja yang adalah tubuhnya yang kudus. Untuk itu, mari menyadari dan mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan kepadanya. Tuhan, Engkau telah menempatkan kami sebagai gereja di dunia. Namun kami seringkali abai dengan tugas panggilan kami menjadi rekan kerja Tuhan dalam mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah bagi dunia. Tuhan Allah Bapa Sang Pengasih dan menyayangi kita yang mau bertobat, sehingga Dia mengampuni segala kesalahan kita sesuai dengan sabda yang demikian. Sebab
Di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Karena kita sudah diberkati dan diampuni, mari kita dengan penuh sungguh dan sukacita merawat persekutuan gereja di jemaat kita dalam lingkup luas Gereja Kristen Jawa Medan dan seluruh umat percaya. Itu jemaat ke-57, baik yang pertama kita nyanyikan dan sambil kita berjabat tangan sembari mengatakan salam damai. Kitalah manusia-manusia yang ada di dalam gereja bersekutu, menjaga dan merawat dengan penuh dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan silakan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian pemaknaan kita mengenai hari ulang tahun ke-94 GKJW pada hari ini, mari kita juga menarasikan dalam kebenaran kesaksian firman Tuhan. Alkitab akan dibaca oleh lintas generasi dan menjadi penanda kita siap untuk melanjutkan sampai pelayanan. Ayat yang ke-6 sampai
kedua terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dengan peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat perkataan yang jauh telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari yang terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di mana jadi tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Namun oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikian saudara rangkaian bacaan Alkitab kita dan juga pembebasan masjid di hari ulang tahun GKJ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara, selamat malam. Luar biasa bahwa kita tetap diberikan waktu dan anugerah oleh Tuhan untuk bisa tetap berhimpun dalam naungan cintanya, terlebih dalam hidup persekutuan koinonia kita melalui Gereja Kristen Jawetan 94 tahun sebagai persekutuan yang dihimpunkan di Majelis Agung GKJ. Tetapi saudara, dalam rangkaian ingatan kita di hari ini, selain kita bicara bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 31 itu ada sidang Majelis Agung yang pertama, sebenarnya di GKJ juga ada tanggal istimewa berkaitan dengan 12 Desember. Tepatnya itu adalah tahun 1843. Ini adalah peristiwa baptisan pertama yang tadi sudah disampaikan. Tahun 1843 ada 30 orang dewasa dan 5 orang anak yang menerima sakramen baptisan kudus. Tentang waktunya saudara, mulai dari embryo baptisan itu
tahun. Tetapi kalau hal ini kemudian diurut lebih jauh lagi, 1827, 1830 itu sebenarnya sudah ada yang dinamakan persekutuan umat percaya di Ngoro, wilayah di Kabupaten Jombang, dan berada dalam naungan atau arahan dari tokoh DKJ yang bernama Bola. Jadi apa yang terjadi kita di hari ini, Bapak Ibu, merupakan bagian dalam peristiwa DKJ Kepanjen tahun 69, bagian dari DKJ tahun 31, bagian dari peristiwa baptisan pertama tahun 1843, termasuk juga bagian dari peristiwa yang lebih awal lagi di Poland, di oleh Poland dan juga oleh Johannes. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat sinambung, saudara, dan menjadi berkah, karena ternyata hingga hari ini kita masih bisa hidup bersama-sama dan juga berkomitmen untuk bersama-sama bersekutu. Apa yang menjadikan eratnya persekutuan itu tetap terjaga? Apa yang menjadikan seseorang kemudian tetap ikut ambil bagian dalam persekutuan? Apa yang menjadi bagian pengikat sehingga seseorang tetap berkomitmen konsisten dengan relasi yang dimilikinya? Kalau kita melandaskan dalam refleksi kisah Rut, Bapak Ibu, dalam bacaan kita itu, dan nanti kalau kita dengarkannya 2 Petrus pasal 3, ini berbicara tentang dinamika suasana hati yang dialami Rut berkaitan dengan cerita hidup. Kalau dalam 2 Petrus itu berkisah tentang orang percaya itu mengalami banyak aniaya, menjadi berita, dengan penderitaan, dan salah satunya karena ada palsu, ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Menjadilah Kristen itu memang butuh perjuangan. Kalau hal ini kemudian kita kaitkan dengan Rut pasal 1, Rut pun juga berada dalam suasana hidup yang seakan-akan mungkin tidak menyenangkan. Punya suami meninggal, ya pasti penuh duka. Kemudian juga akan ditinggalkan oleh keluarga mertuanya pada diri Naomi. Disuruh tidak bersama lagi, sudah tidak lagi dengan suaminya, sekarang harus disuruh pisah dengan keluarga suaminya pada diri Naomi. Bahkan kalau kita baca, saudara, 2 kali Rut itu disuruh balik. Sudah, kamu tidak usah bersama-sama dengan aku lagi. Rut pasal 1 ayat 12 dan juga ayat 16. Tapi apa yang menjadikan Rut kemudian tetap memiliki konsistensi, kemudian juga komitmennya, aku akan ikut Naomi? Tentu saudara, kita harus sedikit melihat ternyata ada Orpa, menantu dari Naomi yang lainnya, yang kemudian balik lagi ke negeri asal. Kalau pun tetap ikut Naomi. Kenapa begini? Daya tarik apa yang sedang ditawarkan oleh Naomi sehingga Rut tetap ikut? Daya tarik apa sehingga Naomi kemudian bisa menjadikan Rut tetap terpaut hatinya kepada keluarga besar dari Naomi? Saudara yang tertujukan, inilah sebuah kisah tentang kepedulian, komitmen, dan juga konsistensi dalam relasi. Bisa saja memilih balik, tapi ternyata dia
pada dirinya sendiri pun tidak lihat kepada kelemahan-kelemahan yang sedang ditunjukkan oleh Naomi. Kita nanti balik, belum tentu kita akan menjumpai suasana yang menyenangkan, belum tentu nanti aku akan punya anak lagi, yang akan punya anak laki-laki dan menjadikan kamu menjadi sebagai menantuku dan seterusnya. Tidak ada lagi janji menggembirakan seakan-akan yang ditawarkan oleh Naomi. Kalau dalam bahasa saya, saudara, dalam relasi seperti inilah menunjukkan kesiapan untuk berjuang, kesiapan untuk mungkin menderita, kesiapan juga untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Ya, inilah Bapak Ibu saudara, salah satu nilai yang sedang kita hayati. Yang dijumpai oleh Ruth itu adalah kelemahan-kelemahan Dewa tadi Ruth. Begitu juga dalam kehidupan relasi kita sebagai gereja. Di bagian awal kita sudah menyanyikan gereja bukanlah gedungnya, tetapi dan ada di dalam gereja yang kemudian bisa utuh-utuhnya 100% sempurna. Tidak. Kalau kita paham tentang hal ini, Bapak Ibu, mengenai bahwa di dalam hidup gereja ada hal yang tidak sempurna, tidak tepat, tidak perfect, yaitu lalu kalau sudah kita sadari bahwa dalam gereja itu yang tanpa itu adalah kelemahan-kelemahannya, apa yang bisa menjadi daya tariknya? Apa yang menjadi faktor pengikat? Kita semua yang ikut di AJW tentang apa yang menjadi kelemahan-kelemahan. Tapi kenapa kita terus berhimpun di sini? Kenapa kita tetap terus berkomitmen menjaga persekutuan? Bapak Ibu dan saudara, kisah kita di sini, lingkup GKJ Kepanjen, lingkup Gereja Istiqamah Wetan, sedang berbicara tentang ingatan kita kepada janji kepada Allah. Janji kepada diri kita sendiri mengikut Allah dengan konsisten untuk menjaga perawat dan juga merawat persekutuan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah daya rekat yang kita miliki. Karena memang semuanya tumbuh dari kita, karena memang semuanya fokus untuk kemuliaan. Dan ini yang sedang harus kita perjuangkan dan saudara yang dikasih Tuhan, selain kita memaknai bahwa gereja ini juga masih memiliki kelemahan-kelemahan yang kita harapkan mungkin tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, tetapi kita sadar bahwa bisa Ruth dan Naomi tidak hanya berhenti di pasal 1, tidak hanya berhenti dalam berita kelemahan, ketidakmungkinan. Tidak. Pada bagian-bagian akhir kita tahu, akhirnya punya pasangan, nikah lagi, punya anak, dan kemudian jadi cikal bakal dari bangsa yang besar, dan juga menjadi bagian dalam karya keselamatan Kristus. Nenek moyang dari Usai menuju kepada Yusuf dan menuju kepada Yesus Kristus. Jadi, saudara, kalau kita masih berada dalam lingkup persekutuan kita di GKJW, khususnya di GKJ Jumat Kepanjen, kita lihat ada tawaran-tawaran yang mungkin tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, yang kita lihat mungkin hanya kelemahan, keburukan, ketidakbaikan. Apakah kita yang tidak akan meninggalkan? Tidak. Kita
kita harus meyakini diri kita bahwa ketika kita ditanam di jemaat, ketika kita diberikan waktu tersebut di gereja, inilah waktu dari diri kita untuk ingat, aku ada di sini bukan karena rancanganku, tetapi karena Allah yang merupakan diriku di jemaat. Ini bagi saya saudara yang juga dihayati oleh Lut ketika dia ikut Naomi. Aku akan hidup bersama-sama dengan Naomi, dan di situ aku akan menjadi bagian dalam kisah dan sejarah keselamatan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi, kita lihat waktu. Jadi kalau kita masih berputar dalam proses-proses untuk bisa saling maknai dimanapun, dalam proses masih sering terlibat kelemahan satu sama lain, dalam proses melihat kekurangan sesama anggota jemaat kita, dalam proses melihat hal yang tidak tepat di gereja kita, kita lanjutkan ataukah kita berhenti dan kita fokus untuk melihat rencana Allah seperti apa yang sedang diberikan Allah kepada kita untuk kebaikan gereja. Mari saudara, kita fokus seperti halnya supaya ketika kita berada dalam hidup kesukaan dikaji pasangan kepada di situ kita ikut ambil bagian dalam rencana dan rancangan Allah untuk kebaikan dan juga keselamatan. Kristus memberkati kita. Amin. Saat ini pagi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah catatan penting di GKJ. Di GKJW itu tidak ada yang kebetulan. Rangkaian perjalanan kita hingga tiba di tempat ini karena kuasa. Dan di GKJW itu pun juga tidak ada yang kebetulan, karena semuanya sudah dirancang dalam PKT. Nah, mari kita melihat banyak berkat dalam dinamika persekutuan gereja kita. Kita akan melihat rangkaian secara kronologis sejarah gereja kita. Kita akan menyimak pembacaan penggalan sejarah GKJ. Dan ini bisa dimana sejarah.
kemudian Polen menempatkan sendiri di Bondowoso. Ya, sering berkegiatan di Superpakem yang tidak khusus kepada orang Madura. Mereka juga melayani pemeliharaan rohani orang bekerja yang bekerja di perkebunan kopi di wilayah Bondo. Mereka adalah orang bekerja di pindahan daripada PI NZT tahun 1900 di perkebunan kopi. Mas berdiri pasangan bekerja dari perkebunan ini kemudian terjalinlah hubungan antara badan penganggaran hilir NZT dan kopi. Jumlah orang bekerja yang pindah ke daerah timur makin banyak. Mereka juga giat menganggarkan ide. Dari itu kemudian lahirlah pasangan Kristen di wilayah timur Jawa Timur antara lain Sidoarjo, Bandung, Sidoarjo, dan seterusnya. Sejak tahun 1901 sampai 1946, setahun sekali NZT mengumpulkan seluruh anggota pasangan jaringan atau BPJ untuk pembinaan perilaku penguatan iman, koordinasi strategi pengaturan ide dan cara membangun pasangan. Pertemuan setempat di salah satu pasangan secara bergiliran. Pada tahun 1918, pasangan Monsono telah memiliki majelis pasangan dan kemudian pada 9 Juni tahun 1923 menjadi sebuah gereja atau pasangan sendiri dengan bentuk presbyterian. Itu diharapkan bisa menjadi contoh bagi pasangan terjadi yang lainnya. Pada sendiri NZT secara rutin koordinasi melalui konferensi sendiri pada tahun 1908. Konferensi sendiri membentuk panitia penyusunan tata gereja untuk pasangan-pasangan Kristen dari Timur. Panitia dipimpin oleh sendiri bantuan DR Hendrik Reimer, seorang ahli bahasa dan budaya Jawa dari Lembaga Alkitab Belanda dan BPJ untuk meneliti keadaan sosial budaya pasangan berkegiatan meneliti dilakukan sejak bulan Agustus 1930 pada Februari 1931. Hasil penelitian dibahas bersama para
sejarah itu, dari penggalan sejarah itu ada kata solidio Gloria di kemudian alam. Bapak Ibu, tadi panjenengan mendengarkan penggalan sejarah tadi berapa menit? Ya, memang kita disarankan untuk bisa menyimak, untuk bisa memaknai tahapan-tahapannya secara kronologis, nama-nama yang disebutkan itu bagian dalam sejarah kita selaku Gereja Kagungan Gusti. Sejarah file mungkin Bapak nanti bisa menyimak lagi dalam bacaan, tetapi terima kasih yang sudah membagikan dalam bacaan kita semua di saat ini. Intinya saudara, kisah gereja itu berjalan terus-menerus. Di dalam perjalanan itu ada tokoh-tokoh yang terlibat. Dalam kisahnya juga ada derita, perjuangan, tetapi juga syukur serta sukacita. Dan biarlah hari ini kita merayakan ulang tahun ke-94 DKJW. Saya mengajak kita untuk berjabat tangan, tetapi dengan 94 orang yang ada di dalam ruangan ini. Supaya sukacita kita sambil berhitung 94, saudara, mari kita nyanyi lagu ulang tahun untuk gereja kita. Kita nyanyikan Bapak Ibu 2 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian kita menjaga kebersamaan dan juga persekutuan kita, secara khusus dalam rangkaian menyambut masa Natal, kita diundang untuk ikut di dalam perjamuan kudus milik Tuhan. Perayaan Natal itu menjadi sempurna jika sudah dikaitkan dengan peristiwa Paskah. Dalam peristiwa kelahiran Kristus ada juga cinta kasih Tuhan dalam hal pengorbanan. Dalam peristiwa Paskah ada perjamuan kudus. Saat ini saudara, perkenankan saya selaku bagian dalam anggota majelis jemaat mengingatkan perihal perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan. Perjamuan kudus adalah tanda cinta Tuhan kepada umatnya dalam merawat dan juga menjaga kebersamaan umat. Dan karena ini disebut sebagai perjamuan, maka
maka juga ditambah dengan kata kudus. Siapapun yang ikut perjamuan harus hidup taat dan juga melakukan kehendak Tuhan. Kita memiliki sosok-sosok yang perlu mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan. Karena perjamuan kudus adalah bentuk cinta Tuhan yang kudus, maka mari kita menguji diri, hati, dan hidup kita. Mari kita datang dalam meja perjamuan Tuhan dengan penuh penyesalan dalam pengakuan dosa, dan kita ikut perjamuan kudus tidak secara sembarangan. Saya undang umat yang menyatakan kesediaan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita berdoa. Tuhan, dalam menjaga dan merawat persekutuan, Engkau anugerahkan bagi kami teladan perjamuan, dan kami sekarang menata hati, menyiapkan diri, dan menjaga hidup agar layak dalam kehidupan dan menerima perjamuan kudus dengan kesungguh-sungguhan hati. Kami semua Engkau ajak, kami semua juga menata dan mempersiapkan diri. Ampuni kami jika kami tidak setia sekata dengan kebenaran sabda-Mu. Ampuni kami jikalau hidup kami tidak kudus. Ampuni kami jika kami tidak menjaga persekutuan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum mengundang Tuhan datang di meja perjamuan. Ada pertanyaan sebagai berikut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan itu dalam perjamuan kudus Natal yang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025? Bagaimanakah jawaban saudara? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Atas kesediaan saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Umat disilakan. Puji syukur kepada Tuhan Allah yang telah menyatukan kita sebagai satu persekutuan patung bilang dan Kini marilah mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan syukur ulang tahun gereja kita Gaji. Adapun dasar persembahan syukur kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang kemudian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai bahan hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sambil diikrarkan adalah kita pujikan Kidung Mulia 56, Yesus itulah satu-satunya.
Saudara, hari ini kita akan berdoa dan juga bersama akan ada beberapa saudara kita yang memimpin doa, dan nanti di bagian akhir saya akan berdoa persembahan juga kita aturkan dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Tapi mohon nanti ketika bagian doa Bapa kami, mohon maaf Ibu Bapak nanti bisa menyimak yang ditayangkan di layar LCD berkaitan dengan doa Bapa kami yang mengacu kepada terjemahan Alkitab TB2. Jadi mari kita membiasakan dalam rangkaian doa Bapa kami mengacu kepada terjemahan baru. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk yang telah disiapkan untuk keaturan untuk bisa maju. Sama-sama. Kekuatan dan cita-cita dalam
Bapa kami yang di surga, Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan. Kami saat ini juga bersyukur atas momen ini. Kami memperingati ulang tahun IKJW yang ke-94. Kami bersyukur atas tempat kami lahir, tempat kami bertumbuh dalam iman, dan kelak juga terus akan didewasakan, di mana Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan, kami bersyukur atas para pendahulu kami yang sudah berjerih lelah, yang sudah memperjuangkan segala sesuatunya dan juga meneruskan estafet pelayanan sehingga sampai pada saat ini kami dapat menikmatinya. Yang kami rasakan juga secara nyata di GKJW Kepanjen. Kami bersyukur, kami mohon berkat dan penyertaan selalu supaya GKJW senantiasa diberkati. Engkau memberkati segala pelayan-pelayan baik dari tingkat jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh Jawa Timur maupun di tingkat majelis daerah dan juga majelis agung. Tuhan yang akan memberkati semua pelayan-pelayan yang telah Tuhan pilih dan telah Tuhan kukuhkan. Kami percaya semuanya adalah kendali dan kuasa Tuhan. Semuanya diberkati dengan roh, hikmat, kuasa, dan takut akan Allah menyertai mereka. Sehingga setiap apapun yang kita layankan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi organisasi GKJW, menjadi upaya baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, semua dimampukan untuk bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan juga berkenan diri juga untuk menjadi teladan yang baik bagi kami semua. Engkau berkati tiap keluarga-keluarga yang menyertai, semua diberkati, semua pekerjaan dan semua yang dilakukan diberkati. Kami juga berdoa bagi segenap kerinduan-kerinduan warga GKJW maupun pergumulan-pergumulan yang dialami. Kami mohon Tuhan terus berkarya di tengah-tengahnya supaya kami juga dengan bersukacita menyambutnya, menata layanannya dan juga bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seutuhnya GKJW, baik secara keorganisasian, baik para pelayannya, baik pergumulan bangsa, baik pergumulannya, baik secara program kerjanya maupun segala sesuatu yang dilancarkan ke dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Haleluya. Kembali ya Bapak, kami hadir di hadapan puji syukur dan terima kasih kami ucapkan ya Bapak. Kami semua warga GKJW bersyukur masih bisa hadir dalam ibadah malam ini. Meski kami tempat tinggal kami saling berjauhan, dan dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Namun Bapak tidak bosan-bosan tetap menuntun langkah kami untuk tetap hadir di dalam ibadah ini dan bertemu dengan saudara seiman untuk berbagi cita-cita kami. Kami sangat menyadari ya Bapak, sebagai anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kami warga GKJW selalu berinteraksi di tempat lingkungan yang berkarakter berbeda dengan kami, khususnya di dalam hal keyakinan. Disinilah Bapak, iman kami teruji. Bagaimana kami harus bersikap, di mana pasti ada tekanan dan pengaruh yang bisa sangat mengganggu emosi kami. Untuk itu kami harapkan Roh Kudus ya Bapak untuk penguat iman kami supaya tidak tergoyah dan tetap kuat seperti kasih Bapa kepada kami. Demikian juga para antiisme di GKJW Kepanjen, di mana secara fisik pasti terjadi penurunan fungsi organ tubuh karena usia yang menyebabkan sering terjadi keluhan sampai sakit-sakitan. Namun kami selalu ingat janji Bapa
bahwa Bapa tidak akan meninggalkan kami, dan itu yang bisa menjadi peluang jiwa dan fisik kami sampai kami tidak berdaya nanti. Bapa tetap ada di dalam hati kami. Untuk para lansia yang sedang menderita gangguan kesehatan dan tak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Bapa hadir, berikan kekuatan dan proses penyembuhannya sesuai yang Bapa kehendaki. Demikian Bapa, doa kami yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Allah, ini kami juga berdoa untuk hikmat-Mu ketika kami bersama-sama bersekutu. Kiranya kami juga berdoa untuk hikmat-Mu ketika kami bersama-sama bersekutu. Kiranya kami semakin disempurnakan. Kami juga berdoa untuk rasa syukur yang kami wujudkan, salah satunya dalam bentuk persembahan. Tuhan dengan menata memutuskannya dan juga memberikan kami berhikmat dalam menata dan juga menggunakannya. Tuhan, limpahkanlah berkat kesukaan bagi kami, limpahkanlah juga rezeki dan juga kebaikan dalam hidup. Lindungilah dalam segala aktivitas dan yang segala yang kami lakukan, di situ nama sebagai kebijakan. Ya Tuhan, Tuhan dan doa ini kami aturkan berlandaskan pada ajaran dan juga teladan Yesus yang berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rangkaian HUT ke-94 GKJ, mari kita bersama-sama mengucapkan tekad kita. Kita berlitani yang begini. Sebagai panggilan kami Wiji, kami bertekad sebagai saksi-saksi Kristus, kami bertekad mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, menjadi berkat bagi kesejahteraan semua. Sebagai utusan Tuhan, kami bertekad sebagai yang dikasihkan yang Tuhan, kami bertekad Tuhan, putuskanlah dan berkatilah tekad kami untuk melanjutkan. Siapa yang umat untuk berdiri, kita menerima pengumuman. Kini marilah kita mundur dari tempat kebaktian ini. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah, Tuhan mengutus kita untuk terus membangun persekutuan kasih di antara kita, mewujudkan GKJ yang menjadi berkat dan buah damai sejahtera dimanapun kita berada. Ada sabda demikian. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapan. Matius 11 ayat 10.
adalah bagian dalam badan Injil kita untuk besok minggu dalam pelayanan perjamuan. Kitalah bagian yang diutus untuk mendahului kedatangan Kristus, layaknya Philip dan semangat Yohanes Pembaptis. Kiranya semangat ulang tahun GKJW terus menerangi setiap langkah perjalanan dan pelayanan kita, menyala GKJW. Mari kita akhiri ibadah dengan lagu dari Jemaat 471 bait 1 dan 2. Kasih setia dan keselamatan hidup, hikmat, kesukacitaan, dan pengharapan. Di dalam nama Allah kita sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai persekutuan Gereja Penjaluan, menyertai persekutuan kita di pasar Mangkupanjen, menyertai juga dalam persekutuan keluarga kita masing-masing, dan berkat itu hadir sekarang sampai kekal abadi. Amin. Putra